Halo saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga shalom dari Allah boleh terus dialami. Melalui video Worship 360 seri ke-6 ini, kami rindu mengajak saudari mendengarkan beberapa kesaksian dari beberapa keluarga yang akan berbagi cerita mengenai kebaktian virtual yang sudah dialami sebagai satu keluarga. Dan saat ini saya ditemani oleh sahabat kita, rekan kita, penginjil David, dan juga istri Joyce, dan juga putri yang terkasih Lily. Ya, selamat shalom David, Joyce, dan Lily. Oh, shalom Pak Budi, shalom. Oke, nah terima kasih banyak nih udah bersedia kasih waktu dan juga berbagi cerita ya dengan kita semua mengenai kebaktian virtual sebagai satu keluarga. Nah, boleh gak cerita sedikit apa sih manfaat yang dirasakan ketika gereja dipaksa untuk kebaktian virtual sebagai keluarga? Nah, siapa duluan? Silakan. Apa sih manfaatnya? Akhirnya kami bisa duduk bersama. Wah, Biasanya kami tidak pernah duduk bersama. literally nggak pernah. Tidak pernah. Papa di depan, mama di mana, anaknya. Jadi kita kalau datang ke gereja, saya udah bingung, observe, supervise persiapan kebaktian, lalu istri saya, lalu Joyce udah bingung tuh, hari ini ngajar apa, bahan apa, ini mengecek lagi persiapan akhir, dan Lily langsung ke sekolah minggu main sama temennya. Oh, oke. Jadi Mungkin di dalam rasanya benar-benar kami nggak pernah kami duduk bareng. Ibadah minggu loh ya, kebaktian ya. Wow, oke. Apalagi hari besar. Ya, Waduh. Jadi jangan-jangan banyak keluarga juga ngalamin hal yang sama ya. Ya, Ya. biasanya banyak yang berbagi sih setahu saya. Jadi begitu masuk ke gereja, mungkin udah di parkiran kali ya. Yang satu udah ke mana, yang satu Kami berangkat sendiri-sendiri kok. Kami berangkat sendiri-sendiri bahkan. Papa pagi soalnya. Soalnya papanya kan harus tibanya jam 7 kurang kan. 6.45, 6.30 sudah harus di gereja. Kadang-kadang seringkali saya berangkat sendirian. Oke. Berarti manfaat yang paling dirasakan tuh kebersamaan sebagai satu keluarga itu tuh berharga banget ya. Ya. Yes. Awal-awal tuh kerasa banget kok tumben kita duduk bareng. Merasa aneh nggak? Ya awal sih excited soalnya kan wah. Sesuatu yang jarang terjadi. Ngomong-ngomong, Joyce sama Lily nggak pernah kepikir ya, duduk minggu ini sama papa deket mimbar. Papanya soalnya pasti di belakang pemusik, jadi terlalu dekat. Kalau Lily kan langsung ke sekolah minggu. Kebetulan gereja kita pasti anak sekolah minggu aja gitu loh. Ya, Emang Diarahkan. demikian gitu loh. Ya. Jarang anak-anak di atas. Jadi manfaat kebersamaan ini sebagai satu keluarga kecil gitu ya, ini sesuatu yang waduh berharga banget buat kita ya. Oke. Bisa gandeng-gandengan, kan nyanyi, pegang tangan, itu kan jarang-jarang. Betul. Lily suka nggak sama papa mama? Suka kali. Suka. Nah, boleh tahu nggak apa sih yang Lily paling suka dengan kebaktian sama-sama sama papa mama? Ya kalau misalnya kan kebaktian itu kan jadinya kan cerita-ceritanya kadang susah dimengerti gitu, jadi bisa nanya sama mama ini artinya apa gitu, maksudnya apa. Oke. Nanti kalau papa mama khotbahin kamu lagi gimana? Oh, jadi kamu berasa ya kalau misalnya nggak ngerti langsung tanya gitu ya? Iya. Oke. Nah kalau dari papa mamanya apa sih yang paling disukai? Ada nggak hal spesifik? Tadi kan kebersamaan manfaatnya gitu kan? Ada nggak hal yang paling disukai dari kebaktian bersama? Yang spesifik coba, ada nggak? Kalau buat saya ini ya, saya jadi benar-benar bisa menjelaskan jadi ibadah itu gimana. Kebetulan ada perjamuan, kita ada ngadain perjamuan satu kali, itu juga bisa, saya juga bisa jelaskan secara general begitu ya.
dan juga ini melihat begitu, oh ini tuh perjamuan kudus begitu. Lalu mungkin Lili juga pertama ikut kebaktian full begitu semenjak masa pandemi ini. Artinya sebelumnya ya mereka kalau datang ke ruang kebaktian atas itu sanctuary itu ya sebagai tamu gitu kan, bukan di rumah sendiri begitu. Jadi mereka sebagai ngisi pujian lah, atau mereka membantu melayani waktu Mother's Day, Father's Day, tapi not actually beribadah bersama dari depan sampai belakang gitu. Jadi mungkin nggak pernah dengar votum atau apapun itu begitu kan. Jadi kesempatan buat saya kadang-kadang sambil mengajarkan, sambil menjelaskan begitu. Oh ini kita harus begini nih. Kadang-kadang hal yang sepele aja, misalnya berdoa begitu kan. Ayo doa sama-sama, saya bilang doanya. Oke. Tapi itu menjadi sebuah sukacita tersendiri ya buat papa ya. Ya. Apalagi memang kan saya kan penggiat ibadah gitu ya. Itu luar biasa buat saya, kesempatan yang mahal gitu ya. Betul. Ibaratnya mau mengkondisikan di gereja pun belum tentu setahun sekali. Ya, bahkan mungkin sampai sekarang belum bisa kali ya, udah berapa tahun kita pelayanan di sini. Belum bisa. Ini malah disediain sama Tuhan gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan David sebagai penggiat ibadah, salah satu concern itu kan bagaimana mengedukasi jemaat mengenai ibadah, maknanya, artinya. Betul. Dan ini kesempatan ya, ada keluarga di depan kita nih gitu kan. Berarti pertama gitu ya. Ya. Nah, Joyce sendiri gimana Joyce? Apa yang paling disukai? Selain kebersamaan sebagai keluarga, itu manfaat tadi ya. Nah, yang disukai apa di dalam yang spesifik dari kebaktian sama-sama itu gitu? Ya bisa beribadah sama Tuhannya bareng-bareng. Okay. Bisa muji bareng, terus bisa kayak doa bareng. Terus yang mengejutkan adalah sempat khawatir awal-awal mau pelaksanaan gitu ya. Wah, kita bakal ibadah di rumah nih. Terus Lili mau ikut katanya, mau ikut ibadah. Bosen kali ya anak ini ya gitu, kebayang gitu sih. Nah, kan nggak biasa ya, sekolah minggu kan jauh berbeda gitu loh. Sekolah minggu tempat kita beda banget sama ibadah gitu, benar-benar nuansa yang sangat berbeda. Terus ternyata dia enjoy gitu loh, dia menikmati dari awal sampai akhir. Oh oke, ternyata dia bisa mengikuti gitu. Wah, bersyukur banget ya. Wah, Lili enjoy banget ya Lia. Waktu mama ngajarin ini apa, nyanyi ini caranya begini caranya begitu, kamu senang nggak? Iya. Terus menurut kamu bisa nyanyi nggak? Bisa. Apalagi papa kamu ngajak pada suara. Kadang-kadang ada yang dia nggak tahu lagunya. Oh oke. Jadi dia kalau nggak tahu lagunya dia observe dulu sebentar, tapi dia cepet terus ikut nyanyi bareng-bareng. Oh luar biasa ya. Kalau pujian sih mungkin dia nggak terlalu ini ya, karena nggak terlalu kesulitan gitu. Yang sulit mungkin khotbah sih. Betul. Karena kan khotbah bahasanya agak berat, terus bahasa Indonesia dia ya itu sepanjang itu banyak bertanya jadi. Kosakatanya belum kaya kan. Belum banyak. Betul. Iya Pak, beruntung ya Billy ya, ada kamus berjalan ya. Sedikit menyenangkan sih lama-lama. Nah, berarti kalau tadi kalian cerita ya buat Lili khotbahnya itu menjadi satu tantangan yang besar ya. Nah, ada nggak tantangan lain yang dirasain waktu kebaktian virtual sebagai keluarga? Tantangan lain ada nggak? Telat bangun. Iya, telat bangun. Buru-buru. Oh, oke. Papanya goesnya udah pagi. Papanya sepedaan pagi, tapi kalau kelamaan sepedaan buru-buru lari-lari. Oh iya. Kalau kejauhan perginya. Oh iya betul kelilingnya berapa kilo gitu ya, berapa puluh kilo ya. Ya, pernah sekali telat saya. Oh. Oke. Tapi terus kapok. Akhirnya minggu udah komitmen nggak mau jauh-jauh akhirnya. Iya. Kebaktian tuh bisa jam berapa aja sih sebenarnya. Cuman David mengajak kita tuh on time sesuai awal premiernya gitu loh. Jadi disiplin.
betul. Kita harus ikut jam 9 gitu premiernya, jangan nunggu ulangan nggak gitu. Ya. Jadi ya kita juga berusaha komit ya. Cepat, hari Minggu nggak boleh santai. Tapi benar ya, ini kelihatannya jadi tantangan yang lumayan besar buat semua keluarga ya, karena apalagi kalau kebaktiannya rekaman ya, kan kalau direkam udah nanti aja lah, jadi begitu terus gitu ya. Jadi komitmen ini luar biasa sekali, menjadi tantangan besar ya. Tapi bersyukur kalian bisa berbagi mengenai hal ini gitu. Nah, kalau buat Lili sendiri selain susah bangun, ada lagi gak tantangan lain Li? Susah bangun, khotbahnya, kosakatanya banyak kagak ngerti. Terus ada lagi gak Lili? Apa lagi susahnya? Ngerti nggak ibadah? Kamu ngerti gak khotbahnya apa? Kadang nggak terlalu ngerti. Oh, oke. Terus Mungkin. kalau nggak ngerti terus ngapain? Kalau nggak ngerti ya kadang nanya mama papa, ini maksudnya apa? Oke. Wah, pinter nih Lili nih. Tanyain aja sama papa mamanya, papanya penginjil kok. Nah, ini kalau kebaktiannya ngerti nggak kenapa duduk, kenapa berdiri? Nah, Sebenarnya enggak. oh, oke. Nantinya kita lagi bad mood ya, namanya mood ya. Jadi kan udah berdiri gitu, dia nah itu mulai deh ogah gitu. Kenapa? Ya untung cuma duduk sama berdiri ya Li ya. Kamu mestinya nanya Li, kok nggak ada tiduran sih? Kalau tiduran apa? Ketiduran, ntar bukan kebaktian ya. Aduh. Nah, ya ini kan tantangan mengenai kebaktian keluarga di gereja ini cukup besar ya buat gereja-gereja Indonesia ya. Nah, ada gak kayak semacam kalimat dorongan dari David, Joyce atau Lili? Kenapa sih kita perlu perjuangkan kebaktian intergenerasi dengan lebih serius? Ada gak yang bisa dibagiin ke saudara kita nih? Guys, dulu Dekatnya pasti berasa ya, intimasi antar keluarga bersama ibadah itu beda sih mestinya. Ya, Ada rasa yang berbeda. jadi Jadi keintiman tuh ya, keintiman keluarga ya. apa yang kita dengarkan bersama, kan nggak, kalau misalnya nih kita habis ibadah, kita cerita sama anak, apa yang udah agak besar ya, khotbahnya begini kan kata mama, bener ya? Bukan sendiri, anak kan sudah ngerti gitu loh. Tapi ketika sesuatu yang temanya kita dengarkan bersama, mestinya tuh beda gitu loh rasanya. Dan membawa anak ke ya ibadah bersama, ya pasti agak susah. Tapi ya oke lah, kita ngajarin begini loh, sabar apa gitu. Jadi dengan adanya kemungkinan keintiman itu diperkuat, berarti kebaktian intergenerasi itu sebenarnya perlu lebih serius diperhatiin sama gereja-gereja gitu ya. Karena itu satu hal yang sangat penting banget ya. Oke. Dan waktu masih umur berapa ya, kita di Semarang tuh masih baby ya. David kan full ya tugas gitu. Saya kalau mau ibadah ya harus mau Lili. Betul. Saya berdua sama Lili saja harus masuk ibadah, kalau nggak saya nggak ibadah gitu. Ya. Nah, di sana di gereja itu ada ruang baby, tapi berisik. Nah, Saya nggak bisa ibadah. Gitu. iya. Kalau saya nggak paksa diri saya dan Lili untuk masuk ke ruang ibadah, saya nggak pernah bisa mengikuti ibadah dengan ini dong, gitu kan, dengar suara bayi. Jadi dari kecil tuh Lili saya bawa ke ruang ibadah, ke ruang ibadahnya, bukan ke ruang babynya. Jadi ngajarin dia, ya kalau pujian sih memang dia seneng berdiri di atas kursi, nyanyi-nyanyi, masih kecil gitu ya. Walaupun nggak ngerti, saya bisikin dulu teksnya. Tapi pas khotbah memang tantangan, bosen. Iya. Tahun gitu kan bingung. Iya, buku gambar. Dia mewarnai. Oke. Saya bawa Iya. pensil warna sama buku kecil gitu, yang bisa diwarnai, terus dia mewarnai. Iya. Tapi itu bisa gitu loh, tidak selamanya merepotkan ya, tergantung mau nggak Ya. berkorban. Berarti kalau gereja mau memperjuangkan kebaktian intergenerasi, ya paling tidak di dalam masa sekarang ya, virtual kan rata-rata virtual semua. Berarti ya kita yang khotbah mesti lebih peka nih ya dengan keberadaan anak-anak kita di dalam kebaktian bersama keluarga ya. Kalau enggak anak-anak kita kesian banget ya. Ya.
Entah selama kebaktian cari interview terus ya kayak Lili ya, Li. Dari David ada lagi gak yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan kita yang denger nih nanti? Kalau buat saya sih, karena saya sudah melayani Tuhan sepenuh waktu sebelum saya menikah. Jadi buat saya dari awal itu beribadah bersama itu adalah sebuah kemewahan. Sebuah kemewahan, dan waktu kita awal-awal beribadah saya udah bahagia banget. Karena ya itu tadi, beribadah bersama, literally bersama, dan kebersamaan itu buat saya ya ini harusnya seperti ini nih keluarga Kristen nih. Harus seperti ini nih, bapak, anak, istri kita ya sama kayak digambarkan di Ulangan 6, 4 sampai 9 itu. Betul. Mana kita mengajarkannya pada anak, mengajarkannya pada keluarga berulang-ulang. Dan itu ini kesempatan, maksudnya kita tidak hanya mengajar tapi juga jadi teladan live begitu, secara hidup begitu loh. Karena gimana kita berharap generasi penerus kita bisa mengerti bagaimana cara kita beribadah kalau mereka tidak pernah beribadah bersama dengan kita dan tidak pernah bisa kita ajarkan untuk menghayati apa yang kita lakukan ketika beribadah. Tidak heran bahwa nanti mereka punya cara mereka sendiri beribadah, karena kita sendiri yang mengajarkan sebenarnya ketika memisah-misahkan itu. Iya, betul sekali ya. Jadi kadang-kadang apa ya namanya? Kadang-kadang kita tuh kayak underestimate gitu kemampuan anak untuk memahami sebenarnya. Karena sebenarnya anak itu bisa kok sebenarnya memahami, asal kita benar-benar memberikan ruang sih sebenarnya. Betul. Ramah. Betul. Dan orang tua juga mengajarkan sebenarnya ya. Iya. Ya bersyukur sekali bisa sharing seperti ini nih dari David, Joyce dan juga Lili. Saya kira memang ya ini satu tantangan yang nggak tahu ya berapa gunung di depan ya. Karena gereja-gereja di Indonesia itu sudah biasa untuk membagi-bagi gitu ya. Tapi biarlah apa yang di-sharingkan ini boleh menjadi pertimbangan. Memang mengadakan kebaktian intergenerasi tidak mudah ya. Banyak tantangan, tetapi bukannya impossible gitu ya. Tapi ya yang tadi yang kalian bilang tuh, keintiman, kebersamaan, dan bahkan yang David sharing tadi, anak-anak kita bisa ngelihat kita orang tua ibadah tuh kayak apa sih, gitu ya. Dan bisa istilahnya tuh bisa setelah dengar sama-sama firman Tuhan ya bisa ngomongin lagi. Biasanya kan kagak ada bahan omongan mungkin ya, karena beda banget dia di sekolah minggu atau remaja ataupun di kebaktian umum gitu ya. Oke. Ya semoga ini bisa menjadi berkat nih buat teman-teman yang dengar video ini nih ya. Thank you so much buat David, Joyce dan juga Lili yang udah mau berbagi kepada kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih Pak Budi.